Selamat pagi semuanya. Salam hangat dari Medan. Hal Selamat yang pagi, Pak. paling menarik dan cukup mengagetkan banyak pihak di tadi malam waktu Indonesia bagian Barat jam 7.45. McCartney berpidato terkait dengan konsep kebijakan moneternya, ya, dan itu menyebabkan mata uang pound sterling eh, sangat drastis turun hampir mencapai 200 poin di luar ekspektasi dari semua analis setelah mencapai level oversold di 1.5000. Oke, kesimpulan data fundamental kemarin, Amerika Serikat masih terfokus dengan tenaga kerja yang semakin membaik, pengangguran yang memohon bantuan subsidi juga mengalami berkurang dari 325 ribu jiwa ke 289 ribu jiwa. Angkanya cukup positif, memberikan keyakinan kepada semua investor di dunia bahwasanya outlook ekonomi Amerika Serikat sangat bagus, ya. Kesimpulan sementara itu dulu yang kita sampaikan. Satu persatu mari kita lihat dulu reaksi dari data fundamental kemarin dengan pergerakan New Zealand, Aussie, kemudian dari zona Uni Eropa dan dari dolar Amerika Serikat. Sedikit waktu nanti kalau cukup kita bahas komoditi emas dan minyak. Ya, dari data New Zealand official cash rate yang dipatok masih stabil, kemudian bereaksi candlestick dari nilai agregat 0,7286 meningkat sampai saat ini di 0,7391 running price, ya. 0,7391 running price hampir menyentuh di 0,74, ya. Sempat tadi pagi high-nya di 0,7406. Sesuai dengan ekspektasi kita, tekanan dari dolar yang terus mendominasi seluruh mata uang dunia ini eh, sementara tertahan dengan reaksi New Zealand mengalami kenaikan kemarin hingga pagi hari ini. Secara fundamental tidak banyak sikap dari kebijakan moneter semua negara termasuk untuk major currency yang ditransaksikan ini. Oleh karena itu masih ada kecenderungan penurunan yang menjadi tren besar semua mata uang selain dolar. Namun riak kenaikan atau rebound kenaikan mata uang kiwi ini masih diekspektasi akan menyentuh level resisten di 0,7500. Teman-teman semua untuk memperhatikan volatilitas market apalagi sekarang hari Jumat, sesi perdagangan terakhir di pekan ini. Kemudian di Australian dollar juga bereaksi dari data Cina kemarin, di mana home loan untuk pinjaman kredit perumahan di Cina ini mengalami kenaikan. Tentunya akan ada demand dari produk-produk perumahan dan konstruksi rumah tangga, ya, sehingga eh, yang notabene Australia sebagai mitra dagang terbesar di Cina ini membuat eh, pelaku eksportir di Australia sedikit eh, menambah permintaan mata uang Aussie untuk neraca perdagangan dengan Cina. Ya, saya kira angka tengah untuk di Aussie berada di level 0,7759 untuk ekspektasi di kuartal pertama ini atau di tahun 2016-15 ini untuk nilai tertinggi di Australian dollar di 0,80. Selanjutnya di pound sterling, sesuai dengan pidato McCartney kemarin, berturut-turut mengalami penurunan yang cukup uh, besar, ya, posisinya di 1.4900. 1.50 kemarin adalah level uh, strong support untuk monthly, ya. Sehingga kita membuat sebuah ekspektasi volatilitas market yang cukup lebar, Bollinger Band-nya juga sudah melebar. Angka tengah masih di 1.500. Kemungkinan untuk support terpuruk
untuk mata uang GBP USD ini di 1.4700. Tentunya pelemahan mata uang pound sterling yang sudah cukup mencapai hampir 1 tahun ini, walaupun dipandang oleh kebijakan petinggi moneter, dipandang cukup bagus untuk kinerja ekspor, namun dari publik sendiri, dari sektor borrowing kemudian konsumsi, ini nilai beli mata uang pound sterlingnya mengalami pelemahan. Tentu tidak banyak berpengaruh jika tingkat konsumsi masyarakat di Inggris tidak begitu banyak ya. Baik, untuk di euro sendiri yang sudah menyentuh di 1.0500 angka support, beberapa analis juga semangat untuk memprediksi euro mencapai paritas 1.1. Namun ada hal yang perlu kita baca sesuai dengan perjalanan pergerakan mata uang euro dari tahun 80-an. Formasi penurunan euro ini hampir sama persis dengan apa yang terjadi di tahun 1990. Mengalami penurunan 6 tahun berturut-turut di akhir tahun 90, kemudian euro mengalami rebound. Nah, apresiasi euro juga terus terjadi sampai 2011 akhir, yang sampai pada hari ini sudah hampir mencapai 2002 ya, dan sekarang sudah hampir mencapai 1.05 dari technical monthly chart. Ini garis trendline dan channel tepat berada di singgungan garis support trendline. Kemungkinan untuk kebijakan moneter Uni Eropa yang terus menggelontorkan stimulus, kemudian Yunani juga kemarin di media lokal Yunani, media nasional Yunani, menyatakan dengan lantang tidak akan membayar hutangnya yang sudah ada selama ini dikarenakan tidak adanya nilai fair dari apa yang terjadi dengan situasi mata uang ini. Kenapa demikian? Karena pelemahan euro yang terus mencolok sudah jatuh 1.05, beban hutang negara-negara yang meminjam dengan base obligasi Amerika Serikat ini akan mengalami peningkatan tajam ya, beban hutangnya. Tak ubahnya kalau misalkan kita seorang eksportir yang memiliki hutang falas US dollar jatuh tempo 6 bulan, jika nilai rupiah terus melemah sampai ke 15.000, maka beban aset kita akan terus berkurang dan nilai pelemahan rupiah ini akan menambah beban hutang kita sebesar 30% dari 13.000 ke 15.000. Ini yang sebenarnya dialami, sehingga logika sederhana di Yunani menjelaskan kenapa demikian. Kalau misalkan euro kembali ke 1.1, maka jika euro di saat harga 1.5 memiliki pinjaman sebanyak 1 juta dolar, maka di saat kurs 1.05, maka nilai mata uang atau hutang euronya tadi menjadi 1,5 juta dolar ya. Ini bertambah dengan situasi terjadi selama ini. Ada reaksi dan antisipasi beberapa traders dengan melihat penurunan yang cukup sporadis ini. Kemungkinan spekulasi dan analis ini masih berpangku dengan data yang ada di Amerika Serikat. Namun tidak tertutup kemungkinan ada sisi lain dari kenapa faktor ini hanya Amerika Serikat saja yang mendominasi penguatan ekonominya, sehingga negara-negara lain dipandang tidak melihat kebijakan mata uang ini sebagai ancaman. Begitu. Oke, mari kita lihat dulu situasi di dolar Amerika Serikat. Indeks dolar sudah mendekati angka 100, saya kira sudah mencapai 100. Formasi break resisten di angka 91.50 kemarin dengan swing low sebesar pattern ini. Kita duplikasikan dengan kekuatan dolar periode tahun 2000 ya, ada space
sideways di sini sebelum posisi neckline-nya jebol ya, atau melewati breakdown ini, dan konsolidasi di angka 100 sekarang sudah menyentuh ya. Ini yang menjadi fokus pengamatan para analis mata uang, kemudian memberikan komentar, dan juga petinggi kebijakan moneter terus memberikan opini-opini yang memberikan arahan kita dari apa yang diamini oleh situasi pasar sekarang ini. Namun di morning briefing pagi hari ini ada beberapa opini yang ingin saya paparkan, bahwasanya sekarang ini Cina dan Rusia sedang ingin menggedor pintu cadangan mata uang dunia, bukan lagi dolar ya. Sekarang China dengan mata uang yuan dan atau renminbi-nya sedang proaktif dan sangat reaktif dalam mempromosikan mata uang yuan sebagai alat tukar neraca perdagangan internasional. Sehingga ada cash outflow antara pemilihan dolar sebagai reserve currency, ada perpindahan aliran uang dari pencadangan dolar ke pencadangan mata uang yuan. Tahu banyak sekarang mungkin Indonesia juga sedang mencadangkan China yuan atau renminbi sebagai reserve currency-nya, dikarenakan Rusia dan China yang diketahui bersama adalah negara yang memiliki cadangan kekayaan emas yang diperkirakan lebih besar dari Amerika Serikat, sehingga akan memberikan reaksi dan goncangan dari pasar obligasi, dan pasar saham ini akan menjadi outlook hot untuk 1 tahun ini. Apa yang terjadi dengan geopolitik dan geoekonomi dan sikap Cina Rusia yang aktif mempromosikan mata uang yuan, maka di sisi strategi politik Amerika Serikat dengan kebijakan Yellen ini akan membiarkan dolar terus menguat untuk menjelaskan atau menegaskan sekarang ini dolar adalah reserve currency, bukan yuan. Itu yang barangkali adalah opini, bisa kita baca. Kemudian apa yang nanti akan dilakukan oleh Cina dan Rusia jika pelemahan rubel dan pelemahan mata uang yen yang mempengaruhi transaksi neraca perdagangan di Korea Selatan juga, karena Korea Selatan kemarin dengan mengejutkan pasar ya, tidak menaikkan tingkat suku bunga, yang menyebabkan nilai pelemahan won ini terus mengalami hal yang sama dengan Jepang. Ada satu statement dari Jane Pierpont Morgan atau JP Morgan, bahwasanya pada saat kepercayaan publik terhadap mata uang sudah mulai berkurang, maka hanya ada satu uang real yang masih terus menjadi kepercayaan abadi, adalah emas dan perak. Barangkali situasi 1 pekan terakhir, kemudian reaksi market yang sudah cukup bergerak melemah terhadap US dollar, memberikan sebuah kecemasan di traders, apakah akan mengalami continuous pattern di minggu depan atau mengalami reversal di akhir pekan ini. Itu saja barangkali Pak Dwi terkait dengan data fundamental kemarin. Unemployment claim ini mengalami kenaikan, namun ada penurunan di retail sales dan core retail sales masih di angka negatif ya, di 0,8, 0,6, 1.1, 0,1, tapi arah direction grafiknya masih ke arah yang positif. Reaksi ini yang menyebabkan New Zealand dan pasar Asia bereaksi. Saya kira untuk sesi Asia dari sampai di jam 2 waktu Indonesia bagian Barat masih ada sedikit koreksi-koreksi atau pelemahan dolar sementara, sehingga nanti kita lihat di sesi Eropa. Pada saat open sesi Eropa, apakah market kembali bearish untuk selain US dollar. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi bisa disimpulkan. Ada pertanyaan sebetulnya dari pernyataan dari Om Fal tadi Pak, opininya bahwa Yellen menginginkan peningkatan dolar sebagai dominasi, bahwa dolar itu merupakan dominasi negara keseluruhan di dunia dibandingkan dengan China dan Rusia. Bukankah nilai tukar yang stabil yang diinginkan untuk dominasi tersebut Pak ya? Karena kan kalau ada gejolak antara di currency justru mempersulit nilai
perimbangan nilai tukar terhadap ekspor suatu negara, Pak. Iya, idealnya begitu, Pak Dwi. Cuman lagi ada sebuah korelasi dan penjelasan yang logis kenapa dolar mengalami penguatan jika imbalance yang terjadi dengan neraca ekspor dan impor di Amerika Serikat, maka justru situasi pelemahan harga komoditi dan eh, jasa lainnya di dunia selain Amerika Serikat, ini adalah kesempatan Amerika untuk eh, strategi mengumpulkan atau mengkolek aset-aset yang bernilai. Dikarenakan kenapa? Karena kenapa alasannya Amerika Serikat terus mempertahankan tingkat suku bunga rendah 0,25% sudah lebih dari 5 tahun. Saya kira eh, dengan cost yang murah, dengan pengembalian kredit dan hutang yang murah kepada pelaku bisnis, kesempatan untuk meletakkan fondasi manufaktur atau industri itu di situ ya. Sehingga begitu perubahan era teknologi dan era informasi yang sudah terasa di diri kita semakin hari semakin terupdate dan tercanggih, pada saat kesiapan itu Amerika Serikat barangkali sudah akan melakukan konsep imbalance untuk memberikan harga pasar dari produk ataupun output barang jasa miliknya kepada pasar untuk bisa dibeli. Karena kalau sekarang ini saya lebih senang membuat analogi. Kalau Indonesia adalah sumber bahan baku, negara adalah sebagai produsennya yang tidak memiliki bahan baku, maka si produsen harus membeli dari negara bahan baku ini dengan semurah-murahnya, kemudian disimpan di stockpile atau di warehouse untuk kemudian hari diproduksi. Nah, pada saat produksi barang dan jasa itu sudah dihasilkan, ingin kembali dijual ke negara tujuan, maka nilainya juga harus distabilkan kembali. Yang jelas kontrol harus ada di tangan Amerika. Oleh karena itu, statement dari saya yang menyatakan bahwasanya kebijakan Yellen nampaknya terus sedang mendriving mata uang dolar terhadap all major currency di dunia ini, rasanya seperti itu begitu. Ya, tidak ada penjelasan dari para analis dunia tentang terkait data ekspor Amerika Serikat ya. Bahkan Amerika Serikat kecenderungannya sekarang ini malah melakukan net importir, bukan hanya di minyak tapi di produk-produk mineral dan tambang lainnya. Saya kira itu Pak Dwi, sehingga penguatan mata uang adalah sebuah strategi untuk mengimpor barang dan jasa yang tidak kita miliki, sehingga kita memiliki nilai keuntungan di masa yang akan datang. Pelemahan nilai tukar hanya akan bisa menguntungkan jika neraca perdagangan kita selama ini mengalami angka yang positif. Defisit neraca anggaran yang terjadi dengan pelemahan mata uang yang katanya bisa mendongkrak ekspor sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa. Sehingga harus ada sebuah strategi dan kebijakan yang tingkatnya adalah konfidensial untuk diketahui oleh saingan atau negara lain terkait dengan kebijakan ekonomi makro ini. Saya kira kita nanti bisa melihat Pak Adi, apa yang terjadi dengan kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat, apakah akan memberi tekanan positif kembali kepada dolarnya. Saya kira kalau ini terjadi untuk jangka panjang, maka negara-negara di dunia yang mata uangnya saat ini melemah tidak memiliki daya untuk melawan kekuatan dolar. Saya kira arah ini kita tidak bisa meneruskan karena ranahnya ke politik. Yang jelas teman-teman semua masih ada harapan untuk peluang di emas dan perak, saya kira dengan catatan perhitungan kalkulasi modal yang mantap dan matang menghitung level risiko. Demikian saja Pak Adi, saya kira sudah cukup. Oke, terima kasih. Jadi ada kontradiktif sebetulnya pada pertemuan G20 kemarin pada bulan Februari. Petinggi dari Fed yang menuduh dari beberapa zona mengadakan currency wars. Kemudian
terlihat sekarang dolar yang meningkat juga tidak membawa pengaruh negatif sepertinya di Amerika Serikat. Oke, terima kasih. Saya kira morning briefing kita cukupkan dengan kesimpulan bahwa pergerakan mata uang di New Zealand tadi telah disinggung bahwa masih tetap fixed rate ke 3,5% membawa pengaruh cukup positif pada saat itu, sementara ke peningkatan dari New Zealand dollar. Kemudian Australia dollar dan US dollar ternyata terpengaruh dari data housing di China yang cukup positif, sehingga pivot terbaca di 0,7759, kemudian resisten di 0,80 sebelum turun kembali ke 0,7505. Kemudian di pound sterling, pidato McCartney yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan diperkirakan masih tetap sama di level ini, membawa pengaruh yang cukup negatif pergerakan di pound sterling, sehingga membawa pengaruh terus bearishnya pound sterling terhadap mata uang, sehingga support di 1.4170 juga menjadikan alasan kita terus mengadakan posisi sell dengan angka pivot di 1.500. Kemudian dari euro masih tetap sama, koreksi masih terjadi di sini, namun beberapa analis masih tetap memperkirakan nilai parity ke 1,1 atau 1,0 menjadikan batasan yang menarik untuk diikuti. Saya kira begitu morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh rekan-rekan semua. Terima kasih morning briefing. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bekerja.